Halo saudara para pencinta politik, selamat datang kembali di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Pada episode kali ini kita akan menyelami dunia politik yang penuh intrik, taktik dan manipulasi dalam sebuah topik pembubaran diskusi diaspora. Siapa dalamnya? Saudara, di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, sebuah peristiwa penting cukup mencengangkan terkait dengan pembubaran diskusi yang diadakan oleh Forum Diaspora di Grand Kemang Hotel, Jakarta. Pembubaran yang terjadi bukan oleh aparat keamanan, melainkan oleh kelompok preman yang tidak dikenal. Peristiwa ini memicu pertanyaan besar, siapa dalang sebenarnya di balik pembubaran ini? Saudara, diskusi awalnya diselenggarakan oleh Forum Tanah Air, sebuah kelompok yang mewadahi diaspora Indonesia dari 5 benua. Ketua dari diaspora ini bahkan datang dari Amerika Serikat untuk menghadiri acara tersebut. Judul diskusinya terdengar sangat biasa, yakni Forum Tanah Air. Namun pada hari Sabtu yang nahas itu, sesuatu yang tak terduga terjadi, dan peristiwa ini mengingatkan kita pada masa sebelum reformasi 1998, di mana kebebasan berbicara seringkali ditekan dan tidak memiliki saluran yang baik. Kejadian ini mencuri perhatian karena selama reformasi sangat jarang atau bahkan hampir tidak pernah terjadi pembubaran diskusi, apalagi yang dilakukan oleh kelompok preman. Yang lebih mengagetkan lagi, pembubaran ini terjadi tanpa adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian yang kebetulan hadir pada saat itu. Aparat yang seharusnya menjaga keamanan malah terkesan membiarkan situasi tersebut terjadi. Bahkan ada momen di mana preman-preman itu telah merusak properti hotel dan mengintimidasi peserta diskusi, terlihat berpelukan dengan aparat keamanan di lokasi kejadian. Lantas, siapa sebenarnya yang berada di balik peristiwa ini? Dan mengapa ini terjadi di pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun? Bukankah reformasi itu telah berlangsung selama 26 tahun? Tetapi mengapa pembubaran diskusi oleh preman hanya dilakukan di zaman pemerintahan Presiden Jokowi? Sehingga kita wajib bertanya, apakah ini sekedar aksi kelompok preman atau ada aktor besar yang mengendalikan situasi di belakang layar? Dalam diskusi Indonesia Liars Club yang dipandu oleh Bung Karni Ilyas, muncul beberapa teori. Teori pertama adalah kemungkinan adanya balas dendam dari pihak tertentu terhadap para tokoh yang hadir dalam diskusi. Nama-nama seperti Refli Harun, Said Didu, dan Din Samsudin yang dikenal sering mengkritik pemerintah bisa saja menjadi target utama.
Namun teori ini tampak lemah karena kritik terhadap pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, sudah menjadi hal biasa di berbagai media dan diskusi publik. Kritik yang jauh lebih tajam dan keras terhadap pemerintah bahkan sering muncul di media sosial tanpa adanya respon kasar seperti ini. Teori kedua yang lebih masuk akal adalah adanya persaingan internal di kalangan elit keamanan, terutama di tubuh kepolisian. Bisa jadi ada kelompok yang ingin menjatuhkan reputasi pimpinan kepolisian dengan menciptakan kesan bahwa aparat tidak mampu menangani situasi keamanan, khususnya dalam mengendalikan kelompok preman. Jika ini benar, maka target utamanya adalah merusak citra Kapolri dan membuatnya tampak tidak kompeten di hadapan publik. Namun saudara, teori ini juga memiliki kelemahan, karena hingga saat ini belum ada bukti kuat yang menunjukkan adanya konflik internal semacam itu. Teori ketiga yang mungkin paling masuk akal adalah teori pengalihan isu. Pada saat peristiwa ini terjadi, sedang marak-maraknya kritik terhadap putra Presiden Gibran Rakabuming yang baru saja terpilih sebagai wakil presiden. Banyak pihak yang mempertanyakan kelayakan Gibran untuk menjabat posisi tersebut, terutama karena dugaan perbuatan tercela di masa lalu. Isu ini sempat menjadi sorotan publik. Namun, setelah insiden pembubaran diskusi tersebut, isu tentang Gibran perlahan menghilang dari pemberitaan. Masyarakat fokus dan ramai-ramai membicarakan tentang diskusi yang dibubarkan di Grand Kemang tersebut. Apakah ini sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu Gibran? Saudara, teori apapun namanya, yang pasti peristiwa ini menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa preman bisa masuk ke hotel yang dijaga oleh aparat keamanan tanpa adanya perlawanan? Mengapa aparat tampak membiarkan preman-preman itu merusak properti dan mengintimidasi peserta diskusi? Dan yang paling penting, siapa sebenarnya yang mengendalikan aksi pembubaran ini? Apa yang terjadi di Grand Kemang adalah tamparan keras bagi demokrasi kita. Kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, dan segala bentuk pembatasan terhadap kebebasan ini adalah ancaman serius bagi sistem demokrasi yang kita bangun sejak reformasi. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga demokrasi tetap hidup dan berjalan dengan sehat. Kita perlu menunggu hasil investigasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Apakah mereka akan benar-benar mengungkap dalang di balik aksi ini, atau justru akan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja tanpa ada kejelasan? Waktu yang akan menjawab. Saudara, demikianlah bahasan kita kali ini.
Jangan ragu untuk bertanya dan berbagi pendapat di kolom komentar. Sebelum kita tutup video ini, mari kita diskusikan lebih lanjut tentang apa yang sudah kita bahas. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Mari kita buat PJP Ginting Channel sebagai wadah diskusi yang konstruktif. Saudara, sampai jumpa di video berikutnya. Salam PJP Ginting Channel, opini kebangsaan. Terima kasih.